Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, Dek. Selamat siang juga. Mohon maaf ya Bu, jika saya mengganggu waktu Ibu dengan meminta bertemu. Ya ampun, tidak apa-apa, Dek. Ibu malah senang kamu mau datang dan bertemu dengan Ibu. Oh iya, tadi habis jam pelajaran apa, Dek? Tadi habis jam pelajaran matematika Bu, pusing juga karena banyak rumus yang diajarkan dan rasanya itu membuat kepala saya mau pecah Bu. Ya ampun, sampai seperti itu ya, Dek. Nah, habis ini jangan lupa istirahat dulu ya, sama refreshingkan otak kamu biar tidak terlalu stres. Baik Bu, nanti saya akan melakukannya. Oh iya, bagaimana pembelajaran daringnya, Dek? Lancar-lancar saja kan? Lancar sih Bu, tapi saya merasa pembelajaran daring ini membuat saya pusing dan keadaan diri saya serta orang-orang di rumah saya pun tidak mendukung saya dalam pembelajaran daring ini. Seperti itu ya. Apakah ini akan berkaitan dengan sesi konseling yang akan kita lakukan hari ini? Iya Bu, hal ini membuat saya merasa lama-kelamaan menjadi frustasi Bu. Baik jika begitu. Kita memiliki waktu sekitar 40 menit untuk sesi konseling pada hari ini. Apakah itu cukup, Dek? Itu sudah lebih dari cukup Bu. Baiklah, kita akan memanfaatkan 40 menit ke depan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, jadi apa yang ingin adik ceritakan kepada ibu saat ini? Jadi begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dengan maksimal. Jadi, adik merasa akhir-akhir ini tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dengan maksimal. Iya Bu, Kalau boleh ibu tahu, apakah ada alasan mengapa adik menjadi kurang maksimal dalam pembelajaran daring ini? saya merasakan dalam diri saya ini kurang adanya semangat serta motivasi untuk mengerjakan tugas dan menjalani pembelajaran, ditambah dengan sikap dari orang tua saya. Memang sikap orang tua adik bagaimana? Mereka juga tidak mendukung saya secara langsung, Bu. Terkadang ketika saya di kamar terus tidak melakukan apa-apa yang mereka perintahkan, mereka akan memarahi saya. Padahal di situ saya posisinya sedang sekolah atau mengerjakan tugas, Bu. Seperti itu. Karena itu saya menjadi tidak bisa fokus, Bu, untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Jadi, adik merasa tidak bisa fokus karena kurangnya motivasi diri dan keadaan di rumah yang tidak mendukung ya. Iya, Bu, seperti itu. Oke, ibu dapat memahami apa yang dirasakan oleh adik ini. Terkadang saya merasa emosi dengan diri saya ketika tidak memahami materi. Saya sampai ingin memukul kepala saya, Bu. Jangan. Adik tidak boleh melakukan hal itu. Mengapa saya tidak boleh melakukan hal itu, Bu? Saya berpikir itu membuat saya mencoba untuk mengingat materi dan hmm, saya juga ingin melampiaskan amarah yang saya rasakan dengan memukul kepala saya. Hal itu tuh tidak baik deh untuk kesehatan, apalagi kepala itu cukup rawan. Mungkin awalnya kamu bisa melakukan itu, kamu bisa mengingat materi ya, tapi lama-kelamaan dampak yang bakal kamu rasakan itu bisa merugikan diri kamu sendiri, Dek. Tapi saya merasa sangat frustasi sekali, Bu. Ditambah orang tua saya juga sering ribut di rumah, membuat saya merasa tidak betah untuk berada di rumah. Apa saya harus kabur dari rumah saja ya, Bu? Dengan kabur itu tidak akan menyelesaikan permasalahan kamu. Malah justru bisa saja menambah masalah untuk diri adik sendiri dan orang tua adik. Tapi saya tidak betah, Bu, bila harus terus berada di rumah dengan keadaan seperti itu. Tapi saya juga kasihan dengan mereka, apalagi ayah saya baru saja terkena PHK, Bu. Sehingga saat ini ayah saya menjadi pengangguran.
Saya sempat berpikir apakah lebih baik saya berhenti kuliah dan bekerja saja ya Bu untuk membantu orang tua saya. Mungkin keadaan adik memang sedang tidak beruntung. Namun saat ini untuk mencari pekerjaan pun terkadang banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama dalam segi pendidikan, Dek. Iya juga sih ya Bu, tapi saat ini memang keadaan keluarga saya sedang tidak baik Bu. Ditambah ibu yang terkadang bingung dan frustasi karena belum mendapatkan pesanan untuk membuat kue. Dari yang Ibu tangkap, memang rumit ya permasalahan yang sedang adik hadapi saat ini. Iya Bu, karena kejadiannya membuat keluarga saya mengalami kesulitan. Apa saya menyerah saja ya Bu? Jangan, Dek, jangan menyerah seperti itu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Saya merasa bingung. Adik harus tetap bersemangat, jangan menyerah di tengah jalan. Perjuangan adik ini masih panjang. Adik bisa membantu orang tua adik dengan belajar dengan giat dan lebih semangat. Baik Bu, saya akan belajar dengan lebih giat agar dapat membantu meringankan beban orang tua. Tapi apa saya tidak berhenti sekolah saja ya Bu dan bekerja membantu orang tua saya? Kalau bisa, kamu melanjutkan dulu saja, Nak, untuk sekolah kamu. Apalagi kamu sudah pada tahap akhir. Akan sayang jika tidak dilanjutkan. Hmm, iya, tapi apakah tidak apa-apa Bu? Saya takut merepotkan. Apakah saya lebih baik membantu ibu saya bekerja saja ya Bu, di saat jadwal sekolah saya tidak padat? Boleh itu jika adik sanggup dan tidak mengganggu waktu belajar adik. Adik bisa saja membantu ibu dengan menawarkan jualan ibu adik kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang tertarik dengan itu. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Iya, sama-sama, Dek. Semoga permasalahan keluarga adik ini bisa cepat terselesaikan ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama, Dek. Aku buat Tata ya. Karena tadi ekspresinya udah bagus banget, intonasi suaranya juga udah bagus, terus udah nerapin teknik-tekniknya juga bagus. Kasih Dari adik. aku untuk Tata udah nerapin 3 tekniknya, terus topiknya juga menarik, terus ekspresinya juga udah bagus, cuma tadi agak nge-lag gitu, jadi kayak kurang jelas. Tapi keseluruhan udah bagus. Semangat terus. Kasih. Enggak.